Sebagian besar dari kita hampir dapat dipastikan sudah tidak asing lagi dengan rekening bank. Penggunaan rekening bank sangat efektif, terutama dalam menunjang pengendalian atas kas. Perusahaan dapat mengamankan uang kasnya dengan cara menyimpan di bank. Selain itu, sebagaimana yang telah saya jelaskan di video sebelumnya, seringkali perusahaan memanfaatkan cek atau transfer uang lewat rekening bank untuk melakukan pembayaran kas. Pemanfaatan rekening bank dapat mengurangi jumlah uang kas yang harus dibawa ke sana kemari, sekaligus memperkecil risiko terjadinya kehilangan atas uang kas. Di samping itu, dengan menggunakan rekening bank memungkinkan pencatatan berganda atas seluruh transaksi perusahaan yang melalui bank, di mana transaksi dicatat oleh perusahaan dan juga sekaligus dicatat oleh bank. Hubungan yang ada antara deposan dengan bank adalah hubungan timbal balik. Setiap kali deposan menyetor uang ke bank, maka hal ini merupakan kewajiban bagi bank. Sebaliknya, jika deposan melakukan penarikan uang, maka hal ini akan mengurangi kewajiban bank. Jumlah saldo uang kas deposan yang ada di bank secara terus-menerus harus dicocokkan antara menurut catatan perusahaan dengan catatan bank. Cek adalah dokumen tertulis yang ditandatangani oleh deposan khusus untuk rekening giro, di mana meminta bank untuk membayarkan sejumlah uang ke individu atau entitas tertentu. Ada 3 pihak yang terlibat dalam proses penerbitan hingga pencairan cek, yaitu pembuat atau penarik cek, bank, dan penerima cek. Pembuat atau penarik cek adalah orang yang menandatangani atau menerbitkan cek dan meminta bank untuk melakukan pembayaran. Bank adalah pihak di mana cek tersebut ditarik. Sedangkan penerima cek adalah pihak di mana cek tersebut terhutang atau pihak di mana pembayaran ditujukan. Cek haruslah bernomor urut tercetak, sehingga cek tersebut tetap dapat dengan mudah ditelusuri, baik oleh pembuat cek maupun pihak bank. Biliet giro mirip dengan cek. Bedanya adalah kalau cek dapat dicairkan oleh si penerima cek pada saat waktu yang tidak ditentukan atau kapan saja. Sedangkan biliet giro hanya dapat dicairkan pada saat tanggal jatuh temponya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Rekening koran memuat hal yang sama dengan buku tabungan. Di dalamnya sama-sama memuat mengenai tanggal dan sandi transaksi, mutasi debit, mutasi kredit, dan saldo. Bedanya adalah kalau buku tabungan dibuka untuk nasabah atau deposan perorangan, sedangkan rekening koran untuk nasabah korporat atau entitas.
nasabah perorangan biasanya akan mendatangi bank bersangkutan untuk mencetak setiap transaksi bank yang terjadi ke dalam buku tabungan. Sedangkan untuk nasabah korporat atau entitas, biasanya rekening koran yang memuat transaksi bulanan akan dikirim langsung oleh bank ke nasabah bersangkutan. Khusus untuk rekening koran, seluruh penarikan kas harus dilakukan dengan menggunakan cek atau biljet giro, sebagaimana yang tadi atau barusan telah saya singgung. Berbeda dengan buku tabungan, penarikan kas dapat dilakukan seperti biasanya, yaitu menggunakan slip penarikan dan tidak menggunakan cek atau biljet giro. Dalam satu buku tabungan biasanya bisa menampung rincian transaksi dari beberapa periode, tergantung pada sedikit atau banyaknya transaksi bank yang terjadi. Jika seluruh halaman yang ada dalam buku tabungan telah terpakai, maka bank akan menggantinya dengan buku tabungan yang baru. Sedangkan rekening koran yang rutin dikirim oleh bank sifatnya bulanan. Setiap bulan, nasabah akan menerima rekening koran yang meringkas seluruh transaksi bank selama 1 bulan terakhir. Sebagai contoh, rekening koran yang memuat transaksi bank selama bulan Januari baru akan diterima oleh perusahaan di bulan Februari, dan seterusnya. Dalam rekening koran akan tampak saldo awal bulan yang diambil dari saldo akhir bulan sebelumnya. Juga akan tampak mutasi debit, mutasi kredit, dan saldo akhir bulan yang akan menjadi saldo awal bulan berikutnya. Dalam rekening koran juga biasanya memuat mengenai ringkasan transaksi. Sistem akuntansi atau pencatatan yang ada dalam buku tabungan maupun rekening koran mewakili kepentingan bank. Perhatikanlah bahwa setiap setoran uang, kemudian kiriman uang masuk, baik sebagai hasil penagihan piutang wesel dari pelanggan maupun penerimaan pinjaman, serta pendapatan bunga akan dicatat oleh bank bersangkutan di sebelah kredit, yaitu pada kolom mutasi kredit, baik dalam buku tabungan maupun rekening koran. Ini artinya adalah bahwa setiap setoran yang dilakukan oleh nasabah, kemudian kiriman uang masuk, maupun pendapatan bunga yang menjadi hak atau milik nasabah akan menambah jumlah kewajiban bank terhadap nasabah bersangkutan. Ingat kembali bahwa kewajiban memiliki saldo normal atau akan bertambah di sebelah kredit, yang berarti juga saldo nasabah ikut bertambah. Bank biasanya akan menerbitkan nota kredit atau kredit memorandum untuk transaksi-transaksi yang sifatnya menambah kewajiban bank terhadap nasabahnya. Sebaliknya, bank akan menerbitkan nota debit atau debit memorandum untuk transaksi-transaksi yang sifatnya mengurangi kewajiban bank terhadap nasabahnya atau mengurangi saldo nasabah, seperti penarikan uang, beban administrasi, pajak, dan cek yang dikembalikan karena tidak cukup dana, atau yang dikenal dengan istilah not sufficient fund check.
Pada waktu bank menerima setoran cek dari nasabahnya, maka bank akan menerbitkan nota kredit untuk nasabah yang bersangkutan. Lalu, apabila ternyata setoran cek tersebut tidak ada atau tidak cukup dananya, maka bank akan kembali menerbitkan nota debit atas nasabah bersangkutan untuk membatalkan nota kredit yang tadi.